Halo guys, jadi di video ini aku emang murni ingin membuka pikiran Anda di Bursa Efek Indonesia. Mungkin masih ada teman-teman yang belum paham. Kenapa sih hari ini, tanggal 1 dan tanggal 2, gak tahu kalau hari ini, apakah oil yang belakangnya S ini tadi masih naik atau tidak. Padahal yang berkecambuk itu di Iran, di mana dia produsen minyak bumi terbesar nomor 3. Bukan oil es, emiten oil es yang bergerak di bidang produksi minyak kelapa. Tapi pertanyaannya, kenapa kok oil es itu bisa naik? Padahal bukan dari produsen minyak bumi. Jadi gini guys, di market itu sangat sensitif. Tidak hanya sekedar sentimen apa yang lagi hype, lalu itu naik. Tapi yang bisa naik itu yang emang lagi dana besar ataupun bandar ataupun big money, smart money yang lagi akumulasi di emiten tersebut. Makanya oil es itu bisa naik. IDNS ketika digarap Belvin juga naik. Padahal sentimennya tidak ada apa-apa. Kok bisa naik? Semacam seperti itu. Lalu berita atau media sosial, website-website yang bergerak di bidang ekonomi itu juga bisa digerakkan dengan influencer ataupun yang mempunyai dana besar. Jadi tidak hanya kayak dada kemarin sampai seorang bandar menyewa website tersebut untuk menaikkan berita. Diakuisisi Vanguard lah dan lain-lain. Jadi kalian harus sepakat juga. Contoh, ini ada pertanyaan dari kakak saya yang baru 2 minggu, sekitaran 1 bulan lah saya ajarin di saham. Don, kenapa ini puasa-puasa kok marketnya merah? Padahal di masyarakat ya atau di bawah secara langsung ya di kenyataannya itu lagi ekonomi berkembang. Makanya sampai harga lombok naik, ayam naik. Tapi kenapa kok malah marketnya lesu? Saya jawab dengan mudah. Karena market itu sejatinya murni pada ekonomi makro. Sensitif banget dengan geopolitik. Makanya ketika hari ini tekstil harusnya naik karena hari raya. Ya kan, puasa banyak yang belanja. Poultry atau emiten yang bergerak di bidang perayaman, daging harusnya juga naik. Tapi tidak hanya sebatas itu. Jadi yang bisa naik itu murni karena ada dana besar yang lagi masuk di perusahaan tersebut. Ada supply and demand. Bukannya maksudnya contoh ini minyak akan naik ya karena suplainya dimatikan akhirnya demandnya meningkat. Itu bisa langsung terjadi di subsektor ETF, otomatis harga dunia itu langsung mahal. Tapi di market itu belum tentu. Di tanggal 3 hari Selasa 3 Maret ini tadi gold ya, subsektor gold, logam mulia, metal itu pada turun. Padahal di subsektor itu komoditas tersebut itu lagi naik. Loh, tapi kok bisa turun? Ya karena itu. Banyak investor baik dari big money, instan, institusi ataupun asing ataupun retail kita itu lagi cabut. Makanya sektor-sektor tersebut juga turun meskipun di sub komoditas tersebut itu lagi naik. Paham ya sampai sini ya. Bukan hanya supply and demand masalah. Aku ada ayam ini terlalu banyak, habis itu marketnya jadi lesu, belum tentu ya. Telur di daerah kalian lagi banyak harganya malah turun, otomatis di market turun, belum tentu ya. Terbukti di studi kasus oil es yang sebenarnya ini tidak ada sentimennya mengenai perang Iran Amerika. Tapi dia bisa naik karena apa? Ya digoreng sama bandar, terus retail-retail juga ikut membelinya kayak gitu. Yang seperti ini ya jelas nggak lama juga bisa turun lagi seperti yang digoreng Belvin. Paham ya sampai sini? Lalu aku menginjak, loh Don, tekstil harusnya kan naik, ini mau hari raya. Jawabannya seperti ini komplainnya. Contoh, Matahari Store. Harusnya rame dong. Harusnya rame karena banyak yang belanja. Tapi kalau banyak yang belanja di Matahari, lalu apakah dari pihak emiten langsung memberi uang atau insentif terhadap orang yang membeli saham tersebut? Kan tidak jawabannya. Ya, otomatis kan tidak memberi insentif. Loh, lalu
orang-orang membeli itu alasannya apa? Padahal laporan keuangan tertera itu cuma terlihat di per kuartal. Kuartal itu per 4 bulan. Jadi ketika sentimen yang hanya emang sentimen, hanya hype, contoh kayak puasa seperti ini, ya kalau ada kenaikan itu murni digoreng. Market itu sensitif. Habis digoreng naik, habis itu turun lagi, nggak ada yang bisa stabil. Kecuali yang fundamentalnya bagus ya kan. Lagi biasanya kan liquid banget, besar banget harganya. Bandar 1, 2, 3 belum cukup bisa untuk menaikkan emiten tersebut. Lah, lantas instansi atau institusi atau fund asing atau investor asing atau smart money ketika dia akumulasi di perusahaan tersebut itu murni perusahaan tersebut dilihat dari laporan keuangan dari per kuartalnya itu bagus, baru dia memilih untuk investasi. Makanya jangkanya biasanya dia panjang, jarang goyah, turunnya sedikit, naiknya juga pelan. Retail paling tidak suka kalau naiknya pelan. Harus kalian ketahui permainan fundamental sama yang fundamentalnya kurang bagus, yang enteng untuk diangkat itu berbeda. Kita tidak lagi membicarakan hal itu. Terkhusus saya ingin membangun pikiran Anda. Makanya kayak oil es tadi harusnya tidak ada saut pautnya dengan perang, bisa naik ya karena bandar. Kedua, studi kasusnya gold harusnya per 3 Maret ini tadi naik karena ATH. Tapi kenyataannya di market turun mulai dari Antam, AMMN, MDKA dan lain-lain. Makanya yang paling benar melihatnya itu apa? Di inflow. Dana lagi bergeser di emiten mana? Kita harus mengikuti. Makanya di situasi seperti ini saya menyayangkan kok masih ada yang bertanya BSJP beli sore jual pagi. Sepede apa kalian beli? Beli sore sebelum market close, kamu beli berharap pagi naik. Apa yang kamu harapin? Nggak ada. Laporan broker summary itu belum muncul ya. Broker summary kan terlihat setelah close, setelah jam 7 malam itu baru kelihatan siapa yang akumulasi dan distribusi. Baru kita bisa menyiapkan amunisi di pagi hari. Kalau kamu tidak bisa bermain cepat, jangan di jam 9 pas, di jam 9 kurang. Kalau kamu nggak bisa main cepat, kalau kamu bisa main cepat, scalping cepat, nggak apa-apa. Rezeki itu biasanya di awal-awal sesi. Tugas utama yang saya sampaikan yaitu market tidak melihat emiten apa yang lagi naik. Seperti ini minyak, harusnya minyak naik. Hari ini minyak juga turun, energi. Kalau tanggal 2, tanggal 1 naik, tanggal 3 tidak naik, malah turun dia. Yang naik LNG. Padahal ini satu kesatuan juga. LNG sebenarnya juga parah loh ini. Karena Selat Hormuz ditutup. Next bakal naik otomatis, biaya naik. Tapi di saat ini harusnya belum naik. Harusnya malah boncos karena sebelumnya kamu tak kasih kontrak sekian. Lalu udah kerja tuh, udah berlayar tuh. Kan tiba-tiba ini perangnya. Selat ditutup kan juga tiba-tiba, harusnya kamu rugi. Tapi per hari ini naik. Makanya tidak ada spekulatif yang tepat di market itu. Kecuali kamu benar-benar tahu saham mana yang akan naik, yang akan diakumulasi oleh dana besar. Makanya fitur watchlist ya, bintang saham kesukaan di Stockbit kan ada, dan di sekuritas lain juga ada. Itu kamu masukkan. Kamu jangan sering bermain di saham-saham baru yang belum Anda kenal, belum Anda ketahui siapa marketnya, bermain market makernya seperti apa. Kamu mencoba, jangan. Nanti kamu malah coto, malah rungkat. Ya,
boleh bermain asalkan kalian udah terbiasa. Contoh saya di Mina udah tahu, oh seperti ini cara mainnya. Di bull seperti ini cara mainnya. Tanpa saya melihat teknikal lagi, ketika dia turun di botil saya terlihat lah ini bull di harga 350. Wah ini udah murah banget, saya beli blek. Harga biasanya Rp500. Tanpa kita melihat teknikal udah terbiasa. Karena kita memasukkan saham-saham tersebut di watchlist. Mungkin sekolah ilmu mengenal saham di bahasa yang cangkruan. Hari ini cukup sekian. Ada salah katanya, mohon maaf sebesar-besarnya. Tolong tulis di kolom komentar hal apa yang ingin Anda tanyakan. Saya akan membuat video sekaligus untuk mengedukasi para UMKM saham di sana. Terima kasih banyak.